Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marhaban ya Ramadan. Marhaban. Kami segenap Serius keluarga nih? besar dari United Millennial ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga puasa besok kita dapat menjalankan ibadah dengan baik, terhindar dari Amin. godaan-godaan syaitan yang terkutuk, Amin. terhindar dari Pintu warteg. pintu warteg, barokah, entah itu Nah, karisma, entah itu bahari. cilacap, Nah, bahari, jangan. Tapi kalau nggak kuat ya nggak apa-apa. tapi Nggak apa-apa. diganti di lain waktu. Ingat, balik Ya, mau lagi. udah ganti loh. Kan gue nggak puasa, lagi masih Oh iya. masih Ya tahun positif kemarin udah gue. ganti. Yang tahun kemarin insya Allah nanti akan diganti. Aduh. Lah, kembali lagi di channel United Millennial Bro. Jadi Yoi. pada konten kali ini kita pengen ngebahas nih tentang MU lawan Tottenham semalam yang skor akhirnya 3-1. Sama City jadi beda 11 ya dengan tabungan satu laga kita. Ya nggak sih? Benar. Aduh. Ya kan? Dan kalau kita bisa menang lagi, kita cuma beda 8 poin dari City. Betul. Dan ini kalau kalian ingat, ini sama kayak tahun 2012. Dengan sisa 6 laga, City sama MU itu masih beda 8 poin. Ya, nggak berharap sih, tapi kalau bisa juara lah. Iya, semoga aja dengan kejutan dari Leeds kemarin bisa mengalahkan tetangga berisik gitu ya kan. Yoi. Ya semoga aja memberikan suatu pukulan lah gitu, memberikan tren tren negatif Yang secara bagi nggak langsung nggak ganggu ya City lah psikisnya, ya nggak ganggu psikis para pemain City. ya mudah-mudahan di laga-laga Liga Inggris selanjutnya City dapat Preset, kepleset lagi dibilang gitu loh, kepleset lagi. preset Apalagi lagi. dia kan nanti bakalan melawan, kayaknya masih melawan Aston Villa, terus melawan gue pengen berak gue pengen berak seru. Goblok. 2,000 years later. Kita langsung aja masuk ke review semalam Tottenham lawan MU nih. Dari dulu apa dari gue, Pet? Dulu lah. Gue Dari gue ya. habis nabung nih. Mabuk. Masih Dari capek. gue dari pertama kali keluar line up sih gue nggak expect ya bakal pakai formasi 4-4-2 diamond ya. Soalnya yang kita tahu MU itu rata-rata ya, yang gue ingat ketika dia melawan tim yang ketika dia memakai formasi 4-4-2 diamond itu ketika melawan tim yang bermain terbuka, contohnya kayak Leeds waktu itu kan, kita bisa menang, ngebantai, terus lawan Liverpool di FA Cup kalau nggak salah kita menang juga 3-2. Terus lawan City yang di Old Trafford yang skor 0-0 kalau nggak salah. Ya. Terus lawan itu. Dan ketika lawan PSG juga. Ya, PSG. Enggak, PSG 3-5-2. Yang bukan yang kemarin. Bukan yang yang kemarin ini nih, yang lagi Champions kemarin lah 3-5-2. Bukan 4-4-2 yang kita menang itu kita menang itu 3-5-2 kan, Teles langsung main tuh starter. Oh iya benar itu. Show jadi terus gue ketika MU ngelawan tim-tim yang tak cenderung tampil bertahan itu biasanya kan pakai 4-2-3-1 yang kita tahu bakal naro Pogba dan Bruno di depan bakal naro Pogba dan Bruno bersamaan dengan satu ditemani satu CM Murni atau DM atau ya McTom, Fred atau gitu. Dan kebukti sih semalam kayak di babak pertama itu
kayak bisa dibilang long ball FC. Ya. Yang satu long ball, yang satu juga mainnya long ball. Ya babak pertama bisa dibilang bosen sih. Baru mulai cair itu ketika menit 30-an ke atas yang golnya si golnya si Cavani. Cavani, setuju. Itu berawal dari ini kan yang masalah katanya McTom nampol si Son inilah Drakor. dan biasa drakor. Dan itu sih sayang banget sih nggak dianulir sih golnya. Karena kalau menurut gua itu sebenarnya apa ya? Yang pertama sih keputusan wasit yang kurang ini ya, yang kurang Adil. sebenarnya dibilang adil atau enggaknya balik lagi kepada pada foul itu loh gitu. Kenapa kalau misalkan memang itu sebenarnya dia dinyatakan foul, kenapa masih advantage untuk United gitu? Kenapa nggak langsung di peluit dan ya itu foul gitu maksudnya. Kalau misalkan emang benar-benar itu foul, iya benar sih kalau dibilang tidak adil, ada kemungkinannya tidak adil. Tetapi kalau menurut gue lebih kayak keputusan wasit itu bimbang, kurang tepat gitu loh. Kayak harusnya dia kapan menipulit untuk pelanggarannya atau memang itu udah sebenarnya gol walaupun dia udah ngecek VAR tapi gini loh sebenarnya kan itu Son itu narik McTom narik McTom dan tangannya McTom itu juga bukannya sengaja dia ngelayangkan tangannya dan nampol si Son si McTom juga nggak tahu gitu loh kalau misalkan mukanya Son itu persis berada di belakangnya dan tangannya itu benar-benar persis ngenain mukanya gitu. Dan itu kan ada efek tarikan ya. Si Son itu kan coba narik si McTom dan otomatis gimana sih lu kalau orang ditarik refleks lu kayak gimana sih? Pasti Ya kayak mungkin gitu kan. solusi ke depannya ketika Liga Inggris terutama ya ketika bermain bola mungkin sedia borgol kali ya. Biar ibaratnya Apa? biar tangan sedia borgol. Oh iya Solusi ke benar. depannya. Sedia borgol. Biar tangannya nggak kemana-mana. Iya dan kalau lu lihat Nah, yang pas kita apa ya? WBA atau apa ya yang Lindelof mukanya diginiin WBA. nih. Ya Ya, kan? WBA. Nah, itu Dan itu gol. dan itu gol. Itu lebih parah daripada tangannya McTom ke Son gitu loh. Dan itu Ya, gimana ya? menurut gua memang apa ya? Sedikit konyol gitu kan. Son juga ya lu tahulah dia dengan bakat divingnya, dengan bakat drakornya gitu kan. Dan ya memang kalau misalkan dibilang narik, sebenarnya Son yang kalau misalkan wasit bisa melihat tarik ulur dari kejadian kenapa si McTom ini tangannya bisa kena mukanya Son gitu. Kalau misalkan ditarik dari kejadiannya itu, kayak tadi gue bilang, Son narik si McTom. Secara mau tidak mau kan McTom pasti ngerefleks dia pasti kan begini gitu tangannya Ya, dan benar. dia sedang lari gerakan badannya juga namanya lu lari gaya orang lari tangannya kan pasti juga begini kan apalagi ditarik pasti otomatis begitu kan tangannya dan Ya. itu tidak ada faktor kesengajaan untuk buat pelanggaran gitu loh jadi menurut gua itu ya fair gitu itu nggak ada pelanggaran menurut gua entah Dan anjingnya lagi menit 40-an Son ngegolin. Tuh, enggak dong menit 40-an. iya menit 40 kan 40-an. 34 34 atau 35 ya Cavani terus 37 itu kalau nggak salah dicek VAR 40 Son golin balik lagi sih kalau lu bilang kenapa faktor Son bisa golin itu kalau menurut gue sih ya karena apa ya kita rada kena mental sih kalau gue lihat dari permainan Emosinya udah gak uh, kejaga lah. emosi dengan kejaga dan mental kita pasti sempat drop gitu loh karena itu udah seharusnya gol untuk kita untuk United tetapi dianulir wasit ya pasti langsung break gitu loh mental para Ya, pemain terus apa namanya tensinya para pemain pasti langsung tensinya langsung down tinggi. gitu loh
yang tadinya udah di level segini tiba-tiba gol itu dianulir ya. Jadi dia langsung eh, down, sedangkan Tottenham malah menaikkan tempo gitu. Dan menurut gua kalau golnya Son itu terlepas dari Lindelof yang gagal ngeblok Antisipasi. passing ya, iya antisipasi. Ada faktor dari Rashford juga sih yang menurut gua dia nggak man marking. Padahal kalau bisa kita lihat ditayangin ulang, AWB memang rada nutup ke tengah karena Shaw kepancing sama Aurier yang berada di paling pojok, ya kan? Otomatis di tengah ini pasti rada renggang gitu kan. Dan Maguire Lindelof rada ke kiri untuk nge-backup itu dan AWB juga mau nggak mau rada masuk. Itu Rashford kalau bisa kita lihat dari tayangan ulang itu kan dia rada turun ke bawah juga kan. Dia pasti kan melihat gitu ada Son di sana. Kenapa dia nggak coba man marking Son lebih dekat gitu loh kalau menurut gua ya. Kalau dari menurut gua gitu dari pandangan gua. Lanjut lu. Nah, terus itu dari babak pertama, terus babak kedua. Oh iya, di jeda babak itu McToms juga sempat bilang kan, ketika lagi jeda babak itu si Ole cuma bilang gini ke tim, tetap tenang. Udah satu kata itu doang. Dan akhirnya tuh kebukti banget gitu di babak kedua. Dengan kita tahu jadi mainnya tetap tenang, habis itu bolanya ngalir. Terus yang kita tahu lah biasanya kalau model-modelan Pogba gitu-gitu kan kalau ada apa-apa kayak emosian gitu kan. Bruno Nah, itu juga emosian. Bruno. Jadi di babak kedua Mainnya tuh nggak lebih jelas lebih gitu loh. iya lebih kayak dapat Dan mengontrol emosinya lah. iya dan Roy Keane juga semalam pas lagi halftime kan bilang gitu. Son ini menjijikan banget, ya kan? Parah, Cok. Dia lu kesel nggak sih gitu? Kesel lah. Kesel Gue banget, aja Bro. nontonnya kesel gimana ibaratnya mereka yang lagi main terus dianulir gitu gue lah kan. Gila itu drakor banget anjing gila. Drakor. Dan ya untungnya ya pemain kita apa ya? Comeback lagi gitu loh. Kita Yeah. udah 9. Dan ketiga gol semalam MU itu gue suka semua betul prosesnya. Entah Bukan one-two-nya, bukan crossing-crossingnya. bukan penalti kan? Nggak, Bukan voucher counter ditunda dulu. Voucher bukan tunda dulu bro. bukan counter attack kan? Dibilang counter attack sih gini Pet, menurut gue. Ketika lu lawan timnya Mourinho dan timnya Mourinho yang lebih mengendalikan permainan, itu berarti tim lu lagi nggak baik-baik aja. Sesimpel itu. Ngerti, tapi kalau bisa dibilang counter attack itu kemungkinan gol yang Gol pertama sih ketiga, enggak. gol ketiga counter attack kayak bisa Gol dibilang ketiga lah. kalau bisa dibilang counter attack. Gol 1 sama 2 enggak sih kalau menurut gue. Nggak. Itu Itu benar-benar proses pure. build Wah, cakep. Build up-nya cakep. dan gue applause buat apa ya semalam untuk Fred gitu walaupun ada sedikit beberapa kali passingnya dia yang error gitu. Pasti ada, setiap pertandingan pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Dia semalam bermain lebih tenang Ya. dan passingnya juga mulai mulai oke. Ya gue berharap sih seterusnya gitu ya. Dan apa ya dan dia tuh bisa bermain lebih ini loh lebih Enjoy. lebih membuka matanya gitu dan itu gol yang pertama sih gue suka banget gitu prosesnya. Dan semalam tuh gue inget banget si Coach Justin nge-tweet gini. Iya, Ini Bruno lagi jelek mainnya. Tapi pasti ada, kalau pemain kayak Bruno kayak gini, pasti sentuhan ada magic. satu sentuhan yang bikin magic. Ya, pasti setidaknya bikin satu sentuhan magic. Bener aja semalam gol keduanya MU yang dicetak Cavani, sebelumnya dia ngolongin Reguilon. Terusnya salim tuh Reguilon tuh akhir-akhir ke Bruno. Kalau pakai sarung Ngolongin gitu. gitu diambil sama Grace. Nah, ya kan. Gol Ya, gol pakai sarung dicakin sampai nangis. gol pertama kan itu juga sebenarnya ada proses passing dari Fred sama Bruno-nya juga kan. Ya, ada Bruno, Iya. Fred, Bruno, Rashford, Cavani akhirnya. Cavani dan apa ya dan kalau misalkan kita tarik ulur proses gol pertama juga itu keren loh sebenarnya double nutmeg loh itu. Gol yang kemana? Gol yang pertama double nutmeg Pogba passing iya, nutmeg. yang Pogba ngolongin Cavani si Aurier
Cavani ngolongin Loris. Loris itu juga itu sih kalau misalkan ya itu nggak dianulir mungkin kita 4-1 gitu kan dan kalau Ya, tapi ya gini ginilah kalau 11 lawan 11 ya. Nggak 10 lawan iya 11. nggak 10-11 ya udah Ginilah ketahuan kan hasilnya. dan semalam di babak kedua adik Greenwood masuk menggantikan Rashford di menit Adik 73 Greenwood. adik Greenwood Ini dia penampilan adik kita yang kita tunggu-tunggu selama ini. Kayak dia gini dong, Dek. Waduh, Dek. masuk dapat bola terus cut inside ke dalam shooting kena tiang shoot on targetnya itu pertama babak kedua terus Oh gol iya, kedua iya, ya iya, kan ya. terus kesempatan kedua dia asis Gol sama kedua Cavani dia ini loh, asis Cavani. Dan dan itu kan putusannya cepet loh. apa ya menurut gue insting dari Cavani-nya juga sebagai striker nomor 9 gitu kan seperti yang dibilang oleh akhirnya Ya, inilah yang dibutuhkan United mempunyai striker nomor 9 MU selama ini. iya selama ini dan itu juga flying header-nya dari Cavani juga penempatan bolanya gila banget ya itu Cavani, gua gokil. Kan gua musim depan yang kayak gitu kan si Harry Kane. oh iya benar Harry Tenang Kane aja. semalam udah ngeliat permainan kita kalau misalkan ada kau gitu di Mamang United Ken, Mamang Ken. gimana Mamang Kamu Ken? nggak mau ke sini, Mamang Ken? Ah, Mamang Ken, gimana tenang Mamang aja. Ken? Nggak, kalau misalkan dia nggak lolos Liga Champions kemungkinan sih. Iya pasti cabut, tapi kan saingan kita Pasti cabut. City-nya itu loh yang bikin deg-degan. Iya, apalagi City kan juga udah mau ditinggal Aguero nih, gitu kan. Kalau misalnya Aguero, Aguero udah cabut, dia nggak ada striker tinggal murni gitu loh. Jesus Sama doang, iya nggak ada sih. pelapisnya Jesus. Iya, tapi lebih tepat kalau Anda ke United aja lah, udah United aja lah. Nggak usah ke City lah, United aja lah. Dan semalam nih, menurut lu peran Pogba gimana? Pogba pemain berkelas yang banyak benci attitude-nya. Gol ketiga Gue berkat dia juga. dari dulu tuh suka banget Pogba, bet. Dari pertama kali dia masuk MU itu gue suka banget Pogba. Kayak ya apa ya? Ya mungkin ya zaman sekarang tuh main bola tuh lebih ke have fun ya nggak sih? Kayak gue cinta bola nih. Ya udah gue ngelakuin apa yang gue suka aja gitu loh. Nggak kayak mungkin kalau di zaman dulu kan kayak bola itu kan sebuah pekerjaan gitu loh. Lo harus profesional, lu kalah, lu harus menang, lu mati-matian gitu. Kalau zaman sekarang sih, ya gue tau lah gaji udah gede, dan gue ngelakuin apa yang gue suka aja gitu, yang ya dan yang gue lihat dari Pogba semalam sih, itulah kayak dia ngelakuin apa yang dia suka gitu. Dia simple mainnya, nggak. Mungkin ada beberapa dia kelamaan nahan bola terus kerebut, akhirnya bisa Ada. counter sama Tottenham, dan untungnya pemain belakang kita masih bisa mengantisipasi. Iya. Terus satu peluang yang gue seselin lagi sih yang dia bisa salto, bisa bicycle kick gitu. Kenapa harus di back Tapi dia heel? memutuskan back heel. Nah, itu sih yang Iya. gue seselin sih Kalau semalam. misalkan itu gol, kita bisa menambah gol lagi tuh kan dan. Iya. Dan gue suka banget sama visi Pogba. Gue nggak tahu lagi. Iya, kan emang Visinya Pogba semalam. itu kan pemain yang berkualitas, punya skill tinggi, Ya, punya passing oke, punya long ball oke, punya shootingan oke. Cuma dia emang sedikit rada bad attitude gitu kan, apalagi di pelatih iya. sebelum oleh ini penampilan Pogba juga nggak oke-oke banget dan menurut gue sih Pogba musim depan akan memperpanjang kontrak ya dengan mungkin dengan ke apa ya kesenangannya dia dengan kesenangannya dia dengan lebih enjoy dan lebih nyaman sekarang berada di squad Ole, kemungkinan musim depan dia bisa bakalan perpanjang kontrak gitu. Iya. Untuk musim depan. Nah, lu mau namain nggak review? Apa langsung ke preview gitu nih? Taruh musim nambahin lagi. Nah, Kenapa katanya Pogba harusnya kartu merah? Gimana kan tanggapannya? katanya ngikut Aurier. Ya itu kan opini dari dia. Kita tahu lah Mourinho
ya tetap akan menjadi Mourinho gitu dengan cybernya dia, dengan dia gini loh, kalau yang gue baca dari di Twitter ya, yang gue baca, gue lupa waktu itu siapa yang nge-tweet, antara Poro Salah atau siapa gitu. Mourinho ini udah pure kalah taktik nih sama Ole, ya kan? Dengan gimana caranya dia menutupi kekalahan taktik dia itu dengan cara udah lu semua serang gue aja gitu, dengan memberi komentar-komentar pedesnya yang dia nanggepin komentar Ole tentang Son, ya kan? Padahal kita tahu sebagai orang awam pun kita tahu Ole ke Son itu cuman kayak berarti bercanda gitu loh. Nah terus dengan mencari alasan ini, ya kita tahu lah dulu gimana Mourinho di MU juga kan, cari alasan wasit lah, harusnya kartu merah, harusnya kartu kuning, harusnya begini. Ya itulah permainan Mourinho bro, kalau ketika dia kalah. Ya dari dulu dia di Madrid juga memang kayak gitu ya kan, kita tahu. Apalagi kalau misalnya kalah di Inter gimana sayur dia. Iya, dan kalau pas lu lihat ada foto-foto yang dari setelah hasil pertandingan yang Shaw disalamin sama dia, yang Ole nyengir dia merengut, lu lihat nggak itu fotonya? Itu pecah banget sih. Itu pecah banget, kita tahu Shaw dia sama Mourinho gimana kan. Dijadiin sampah diasingin banget. Iya, pemain yang sekarang yang kayak bisa ibaratnya ini kayak Ole yuk silaturahmi dulu yuk, silaturahmi. Ini gini-gitu kan. Wah itu pecah banget sih. Ole seneng gitu makanya nyengir, dia merengut sambil ngetosin Shaw gitu kan. Wah. Nggak ada apa-apa ya sekarang. Lu pemain itulah kalau misalkan pemain punya bakat tetapi mungkin ada kepribadian privasi dari manajer ke pemain itu yang dia nggak suka, ya dia jadi dibuang aja, padahal dia kita tahu kan gimana Mourinho dulu nyingkirin Casillas ya kan, sebagai legenda, nyingkirin Mata di Chelsea. Tetapi tapi gini, itu kan Mourinho gitu. Kalau kita ngebahas ke lebih dalam Manchester United lagi, seorang Sir Alex Ferguson aja itu juga kayak gitu loh. Contohnya aja dia ngebuang Beckham ke Madrid karena masalah kan. Karena emang itu udah jelek, Beckham juga. Iya. Bisa dibilang star syndrome pada saat itu. Nah, dan dia juga memiliki permasalahan pribadi gitu, dan yang waktu itu yang rame yang Beckham dilempar sepatu. Bukan lempar dong, emang lempar bukan tendang ya sepatunya? Dilempar kok. Setahu gue ditendang, ada sepatu nganggur gitu di bawah, dia kesel, terus tendang, nggak sengaja kena muka Beckham. Iya ya, ingat gue sih begitu. Iya itulah pokoknya, dan ya gitulah, memang kalau misalnya pemain yang udah nggak ingin bermain untuk tim, ya buat apa dipertahanin? Iya, dibuang aja kayak pemain United yang udah yang dibuang-buangin sama Ole. Nggak ada satu pemain yang lebih besar daripada klub dulu. Itu betul. Dan semalam tidak ada layout ya. Hampir ada, babak pertama ada. Nah itu di babak pertama doang, tapi kan babak pertama ada. MU kalau bukannya kita sesumber atau enggak ya, fun fact aja, United udah 9 kali comeback. Liga Inggris terbanyak. Dengan total poin 28 poin. Nah, jadi lu baru ngeliat di babak pertama, iya udah, mesti lu jangan komen dengan inilah, dengan pikiran yang betul lah, dan dengan lu menonton match-nya tersebut jangan kayak lu langsung lu lihat dulu setengah babak kedua kayak gimana. Tapi kita ambil sisi positifnya, Pet. Kenapa bisa menang babak kedua? Kenapa bisa gacor babak kedua? Karena tagar Ole Out berkumandang lagi. Itu aja sisi positifnya, ya kan? Kita tahu lah gimana ketika Ole Out udah berkumandang tuh peran-peran MU tuh gimana kan? Ya sebenarnya nggak salah juga sih mereka. Kita juga nggak tahu maksud mereka bener mengarah kayak seperti apa yang gue bilang tadi, apa bener-bener pengen Ole Out, tapi nggak tahu kan. Bisa jadi kayak dengan tagar Ole Out itu jadi ibaratnya kalimat sakral sih buat mengembalikan performa MU lagi sih menurut gue. Udah, kesimpulan dari pertandingan semalam, kita enjoy, kita happy, kita menikmati. Bisa mempersempit jarak. Iya, gue bener-bener semalam bener-bener menikmati banget pertandingan MU versus Tottenham, tensinya tinggi, dan
para pemain juga mempunyai daya juang yang gila-gilaan, Ya, gol-golnya juga gol-gol yang berprosesnya secara bagus dan yang gue tapi gue bagus. dan gue terhibur banget sih apa yang para pemain United semalam lakuin gitu di lapangan dan oleh yang menunjukkan kualitasnya kembali gitu dan kita memperkecil jarak poin dengan City. But preview besok leg kedua gimana nih menurut lo nih? Granada. Dari gue sih paling sedikit aja ya. Mungkin kayak kita udah unggul agregat gol tandang 2 gol. Hmm. Nah, setelah lawan Granada itu kalau nggak salah kita lawan ini ya, Pet. Lawan siapa ya kita setelah lawan Granada? Liga Inggris. Lawan Newcastle Enggak, Newcastle udah enggak. Burnley. Oh, Burnley ya. Hmm. Kita udah lihat lah gimana permainan Granada di leg pertama kemarin dengan dia Herrera mainnya keras, terus Kennedy gampang mainnya jatuh keras. pemain-pemainnya. Kennedy juga mainnya keras dan Soldado juga lumayan membahayakan. Sangat. Dan kita tidak diperkuat oleh back utama kita yaitu Kapten Harry Maguire, Luke Shaw dan McTom. Ya. Dan siapa ya partner Lindelof nanti? Bailey ya, mau di sini. belum, Tuanzebe lah, kalau nggak mau. Apa enggak Matic ditaruh di belakang kayak waktu itu? Susah, Fet. Kayak Tuanzebe. Oleh nggak mungkin ngambil risiko begitu sih. Iya Dan sih. terus kita Tapi bisa jadi loh, ya. Pak. Tapi bisa jadi loh, Matic-nya ditaruh. Bisa jadi, tapi kemungkinan masih Tuanzebe. Soalnya yang kita tahu gini loh, Pet. Dengan kita udah unggul agregat 2-0, terus berkaca dari zaman Sir Alex yang kita ingat dulu ada Pogba, ya kan? Ada Pogba nganggur, terus Pak Jisung atau siapa cedera, yang dimainin itu Fabio di tengah. Iya. Di situ kan kayak Pogba ngerasa sakit hati banget tuh, masih Iya. muda, karir masih panjang, lu nggak dipercaya gini. Nah mungkin si Ole ini kayak dia tuh nggak mau ngambil risiko di situnya gitu loh, dengan kita tahu lah potensinya Tuan ZB gimana gitu kan, kayak masa iya dengan kejadian Pogba yang lama pengen keulang lagi gitu. Pasti Ole juga pengen ngejalin hubungan itulah, dan pasti besok juga mainnya tuh main pasif gitu, main aman ya, nggak langsung nyerang gitu, nggak gitu. Tetapi Pasti apa kemungkinan Ole akan berubah jadi 3-5-2? kemungkinan kayak gitu sih ada, tapi kecil sih kalau menurut gua. Lebih masih pakai 4-2-3-1. Kalau 3-5-2 siapa coba? 3-5-2 ya Shaw tetap. kan yang biasanya kan 3-5 kan sama Shaw biasanya itu nggak ada juga besok. Kalau misalkan 3-5-2 ya berarti sama Teles. Jadi LWB. Iya. LWB-nya nggak ada, Pet. Teles nggak bisa, menurut gue Teles nggak bisa ditaruh di posisi 3 back, nggak bisa. Nggak bisa sih menurut gue, emang dia dia tuh emang bener-bener pure attack, dia pure attack kalau menurut gue. Pure left wing aja gitu. Iya, pure attacking dia. Pure left wing. Defendingnya memang masih lebih bagusan Shaw gitu loh, dan kalau misalkan mau ditaruh 3 back, kemungkinan masih ada Brandon Williams. Wah, maksa banget, bro. Nggak, tetap menurut gue 4 back sih. 4-2-3-1 tuh besok make. Mungkin Pogba bakal main pertama kalau menurut gue ya. Mungkin Pogba main pertama, tapi 1 babak doang terus diganti sama Matic. Menurut gue gitu sih. Dan besok pertandingan Granada pasti bakal main ngotot. Udah nothing tulus parah dia. Pasti bakalan main all out dia ya. Gue yakin dari babak pertama aja gue yakin sih dia udah berani membuka serangan gitu, berani terbuka, berani melancarkan serangan-serangan yang seperti kemarin gitu di babak di awal-awal babak, dan United harus kan kalian tahu nih United ini rentan dari di 15 menit pertama babak dimulai gitu kan, dan itu harus diantisipasi gitu loh, serangan-serangan cepatnya dari Granada, shock terapi dari Granada di 15 menit pertama itu harus benar-benar bisa diantisipasi, bisa diredam gitu loh. Jangan sampai gini loh, kita kebobolan 1 gol aja pasti Granada akan tampil lebih pede gitu loh. Jangan sampai kita kebobolan
kebobolan lebih awal gitu loh menurut gua. Dengerin nggak sih, Kunyuk? Terus yang harus kita waspadain juga dari kita berkaca apaan? Nge-lag lu. Woi, kok Kagak. bengong? Sering nggak? Enggak, Masih enggak, nge-lag nggak? udah enggak. Masih nge-lag nggak? Udah kagak, buset deh. Iya, apaan sih? Itu nge-lag banget. Suara lu telat, delay. Masih nge-lag nggak? Enggak, udah enggak. Telat banget suara gue. Masa sih? Tes. Jauh aja suara telat ya. Jauh banget emang. Nah. Ya lanjut. Dan kalau menurut gue berkaca dari pertandingan leg pertama kemarin sih yang harus diwaspadai lagi ya itu shoot-shootan dari Kennedy. Kita tahu kemarin tuh beberapa kali dia shoot kenceng, beberapa kali dia shoot first time yang hampir membahayakan gawang MU. Dan untungnya De Gea itu tampil ini kemarin ya bisa menjaga clean sheet-nya, tetap terjaga gitu di Liga Eropa. Iya, dan kita harus waspada sama si Gonalons juga tuh gelandangnya. Dia juga kemarin dia juga kemarin mainnya ini keras juga gitu kan. Keras. Yang El Herrera, Gonalons, Kennedy itu bermainnya keras banget. Tapi kemarin si Luis Suarez nggak dimainin ya? Main di akhir-akhir. Main. Ganti Soldado. Iya, itu dia bahaya juga tuh. Licin juga tuh dia tuh. Luis Suarez tuh. Dia dulu kalau nggak salah di Udinese ya kalau nggak salah. Suarez itu. Kolombia Ya, dia kalau nggak salah ya. Iya, orang Kolombia. Dan besok ya seperti apa yang tadi gue bilang gitu, nanti harus bisa mengantisipasi. Kolombia Pak, Ekuador ya, Luis Suarez. Pokoknya orang Amerika Latin lah. Gitu, benua Amerika. Iya, kayak setahu gue sih Ekuador ya kalau nggak salah deh. Ya antara itulah. Balik lagi, ya harus mengantisipasi serangan-serangan cepat di awal-awal babak. Dan yang penting apa ya, bermain safe aja gitu, bermain ball possession aja kalau bisa. Kita ada, apalagi ada unggul margin 2 gol ini. Dan gua kita semoga United backnya tampil solid ya, apalagi kita kehilangan Maguire, kehilangan Shaw dan kehilangan McTom gitu loh. Semoga aja pemain tengahnya kreatifnya seperti kemarin. Dan gue pengen daya juang mereka lawan Tottenham semalam itu nggak luntur loh gitu. Tetap akan sama saat melawan Granada besok di leg kedua. Gitu sih kalau dari gue. Soalnya kali ke prediksi starting sih. Dari lu, Bet. Dari lu aja, Bet. Kalau dari gue kiper pertama ya pasti De Gea. Kan. Bek kanan AWB. Tengah Tuan ZB sama Lindelof, kiri Teles. Untuk 2 DMF kita Fred, Pogba. Depannya Bruno tetap. Kanannya ini Dan James. Kiri Rashford. Depan Cavani. Itu dia gue. Dari gue hampir sama kayak lu, tapi mungkin gue entah kenapa gue mikir bek kanan gue itu Brandon besok main-main. Terlalu riskan sih kalau menurut gue mainin Brandon itu. Apalagi kita juga tahu kan. Enggak. Brandon bakal main, tapi di babak kedua. Nah, kalau itu main, tapi kalau kemungkinan iya. Kalau kemungkinan kita bisa unggul gol dan unggul agregat yang agak lumayan, kemungkinan Brandon lebih jauh. Ya, kemungkinan Brandon babak kedua masuk. Dan menurut gue juga Van de Beek besok akan dimainin di babak kedua. Gue sih berharap Juan Mata besok main ya. Gue berharap banget dia bisa main lagi. Udah lama juga dia nggak main, dan sebelum dia
dicadangin terus-terusan ini, dia kan juga sebelumnya bermain bagus dan sempat jadi player of the month United kan. Dia emang dari kemarin tuh sebenarnya dia bagus, tapi mungkin masalah fisiknya sih kalau menurut gua dia kayak ya udah nggak sebugar dulu lagi gitu Iya, dengan umur yang sekarang. kemungkinan. Kita juga masih punya Juan Mata Depan gitu. mungkin Daniel James nggak main ya, dengan kita tahu semalam tuh habis cedera lutut yang gue baca Daniel James. Dan oleh pun pasti nggak, dengan melihat permainan dari leg pertama kemarin Granada, nggak berani ngambil resiko sih, kayak kita tahu lah sekeras apa gitu kan, sekasar apa pemain Granada. Oleh dengan Daniel James yang baru bisa dibilang seminggu kurang itu dari cedera lutut, yang nggak mungkin berani ngambil resiko sih. Iya, kemungkinan masih bisa juga atau enggak ini ya Diallo nggak mungkin. Gue masih kiri Rashford ya, tengah Greenwood kanan Greenwood, tengah Cavani, terus Rashford diganti Diallo mungkin ya. Tapi terus nggak tahu kenapa pemikiran gue Elanga main sekongan Granada leg kedua. bisa jadi Anthony Elanga. Mudah-mudahan sih, gue pengen lihat dia debut gitu. Ya kan. Udah lah, segitu ya lah review lawan Tottenham kemarin sama preview lawan Granada besok. Skor gimana buat besok? Gua kayaknya 1-0. Gua 3-1 MU menang. Ya udah segitu aja lah buat konten kali ini. Ya. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe juga jangan lupa. Terus follow juga Twitter kita. Ntar cantumin di sini nih. Sini. Oke. Di nih. Nah, ya editor kalau kita bilang dicantumin dong editor. Di sini apa sini, Bet? Apa di sini deh? Iya, di sinilah pokoknya. Di sinilah di atas kita nih. Editor. Kalau kita bilang cantumin editor biar kayak channel proper yang lain-lain gitu loh. Ini editornya awal-awal kita gini ngeluh dia. Iya, editor kadang-kadang suka males nih editornya. Terus di follow juga IG kita. Kita cantumin juga di sini. Ya. Ya intinya semoga kita cepat dapat AdSense ya. Makanya ditonton dong. Tolong subscribe. Bro, subscribe, share teman-teman kalian biar ditonton. Komen juga kalau misalkan ada masukan apa mau diskusi gitu kita berdua. Ya, konten apa yang minta diundang gitu, bisa pengen minta diundang. Boleh ntar kita ini. Boleh. Ya, itu dari kita berdua. See you in the next video. Bye bye.